Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai perhitungan PPN. Perhitungan PPN sendiri terdiri dari 3 materi. Yang pertama, dasar pengenaan pajak dan pengertiannya. Kedua, ada tarif pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir yaitu pajak masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan nilai lain. Dasar pengenaan pajak dan pengertiannya. Menurut pasal 1 angka 17 UU PPN 1984, dasar pengenaan pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pengertian dari nilai jual sendiri merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu barang kena pajak atau BKP. Sedangkan penggantian merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Di mana harga jual dan penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dituliskan pada faktur pajak. Barang kena pajak sendiri merupakan barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Sedangkan jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN atau pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu nilai impor. Nilai uang yang menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai UU Pabean untuk impor BKP atau barang kena pajak. Nilai impor ini juga tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Pungutan lain di sini yang dimaksud yaitu pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Dari sini dapat diketahui juga bahwa nilai impor ini sudah termasuk bea masuk dan cukai apabila terutang cukai, karena tidak semua barang dikenai cukai. Di mana rumus dari nilai impor sendiri yaitu harga patokan impor atau JIF ditambah bea masuk ditambah cukai jika terutang cukai. Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir yaitu nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Di mana nilai ekspor tercantum pada dokumen ekspor yang disebut pemberitahuan ekspor barang, dan untuk macam atau jenis nilai lain sendiri terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015. Dari penjelasan tadi mungkin muncul pertanyaan, apa maksud dari harga jual, penggantian, dan nilai impor tidak termasuk PPN atau PPNBM? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Nah, yang pertama yaitu harga jual. Dari contoh perhitungan ini, kita bisa lihat bahwa nilai jual sebesar 100 juta tersebut tidak termasuk PPN atau PPNBM. Dan apabila penyerahan barang tersebut terutang PPN dan PPNBM, maka yang disebut pajak yaitu PPN dan PPNBM itu sendiri. Dan untuk penjelasan potongan harga yang tertera pada faktur pajak, jadi ketika potongan harga tersebut tidak tercantum dalam faktur pajak, maka tidak akan mempengaruhi dasar pengenaan pajak atau DPP. Berikut contohnya. Pada contoh ini, jika potongan harga sebesar 10 juta dicantumkan dalam faktur pajak seperti penjelasan saya tadi, maka tidak mempengaruhi DPP sebesar 50 juta pada faktur pajak. Selanjutnya yaitu penggantian. Dari contoh ini bisa terlihat bahwa nilai dari penggantian yang termasuk dalam dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar Rp20.500.000, di mana nilai ini tidak termasuk PPN. Nah, untuk menghitung PPN sendiri dengan cara mengalihkan tarif PPN tersebut dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Terakhir, nilai impor. Melihat pada contoh berikut seperti yang disebutkan tadi bahwa rumus dari nilai impor yaitu CIF plus bea masuk plus cukai jadi CIF sebesar 1 miliar ditambah dengan bea masuk 50% dikali 1 miliar.
Karena pada contoh soal ini barangnya tidak dikenai cukai, maka tidak perlu ditambah nilai cukai. Maka totalnya 1.500.000.000, di mana ini merupakan nilai impor dan merupakan dasar pengenaan pajak dan tidak termasuk PPN atau PPNBM. Tarif pajak pertambahan nilai. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan tarif PPN yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang PPN tahun 1984. 1. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. 2. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas Ekspor barang kena pajak berwujud. ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Dan ekspor jasa kena pajak. 3. Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, yang mana perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Mengapa ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud serta jasa kena pajak dikenai tarif PPN sebesar 0%? Untuk barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud dikenai tarif PPN sebesar 0% karena untuk menunjang daya saing komoditi ekspor Indonesia. Sedangkan jasa kena pajak dikenai tarif 0% karena untuk meningkatkan perekonomian dengan mendorong ekspor jasa dan meningkatkan daya saing industri jasa nasional, serta menjadi wujud konsistensi penerapan destination principle di mana barang dan atau jasa akan dikenakan pajak di tempat di mana barang-barang dan atau jasa tersebut dikonsumsi. Dan terkait poin 3, hal yang melatar belakangi mengapa tarif PPN dapat berubah adalah berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Jadi pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan memakai prinsip tunggal. Jadi pemerintah yang mendapat wewenang untuk merubah tarif pajak PPN tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut salah satu contoh perhitungan PPN. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan nilai lain. Pajak masukan tersebut yaitu pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang berkaitan dengan Penyerahan jasa pengiriman paket yang dilakukan oleh pengusaha pengiriman paket. penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau pariwisata, Penyerahan emas perhiasan, termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi, serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan oleh pengusaha pabrikan emas. terakhir, penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihannya tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge yang dilakukan oleh pengusaha jasa dan pengurusan transportasi tidak dapat dikreditkan. Adapun transaksi tersebut sudah ditentukan, yakni yang pertama yaitu pada jasa pengiriman paket. Besaran nilai lain PPN-nya adalah 10% dari jumlah tagihan, di mana tarif efektif PPN untuk jasa pengiriman paket ini adalah 1% dari tagihan. Kedua, penyerahan jasa biro perjalanan dan atau agen perjalanan wisata sebesar 10% dari jumlah tagihan. Selanjutnya yaitu penyerahan emas perhiasan dan jasa terkait. Besarannya 20% dari harga emas perhiasan mengacu pada PMK nomor 30 PMK.03/2014, di mana tarif efektif PPN yang ditetapkan adalah 2%. Dan terakhir, pada jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Untuk transaksi ini, nilai lain PPN-nya adalah 10% dari jumlah tagihan. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.